Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Daru Bagus Saputra, kelas 11 TKR 6, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelek dan ban. Pada umumnya roda yang digunakan pada mobil seperti terlihat pada gambar 1. Roda dapat dibagi menjadi pelek dan ban. Pelek, roda, dan ban ini pada manusia dapat diumpamakan sebagai kaki dan sepatu. Roda meluncur di sepanjang jalan sambil memikul berat kendaraan. Ban berfungsi meredam kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan dan mencegah kejutan ini berpindah ke bodi. 1. Pelek roda atau disc wheel. Ban tidak dapat dipasang langsung pada mobil, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus seringan mungkin, tambahan pula ban harus dibalanse dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Tipe-tipe pelek roda. Pada gambar 2 perhatikanlah sebuah model roda banyak digunakan pada mobil penumpang. Beberapa roda ada yang menggunakan ruji-ruji dan disc wheel. Yang banyak digunakan ini terbuat dari baja plat yang dipres dalam bentuk tertentu. Rim dilaskan menjadi satu di bagian luar di sekeliling roda untuk memungkinkan pemasangan ban. Roda dipasangkan pada hub atau poros atau axle shaft dengan menggunakan 4 atau 6 buah baut tanam atau hub bolt. Mur roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan senter secara otomatis pada axle hub saat pemasangan. Berat pembalance atau balance weight kadang-kadang ada terpasang di luar di sekeliling rim untuk membalance roda. Baut-baut yang dipasangkan pada roda disebut baut-baut hub, dan tutup yang menutup baut-baut ini disebut tutup roda atau wheel drop. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja pres dan pelek baja pres. Pelek tipe atau pressed steel disc wheel ini terdiri dari rim yang dilas. Disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek atau chassis alloy disc wheel ini terbuat dari bahan campuran, biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pelek aluminium adalah: 1. Pada kendaraan yang menggunakan pelek aluminium, bila melepasnya untuk sementara, umpamanya untuk rotasi ban, perbaikan, atau bila pemasang pelek yang baru pada kendaraan, maka setelah 1500 km roda dipasang, periksalah kekerasan mur rodanya. Bila menggunakan rantai ban, berhati-hatilah pemasangannya agar tidak merusak pelek aluminium. Gunakanlah khusus untuk pelek aluminium. Bila perlu membalance roda, gunakanlah balance weight khusus untuk pelek aluminium. Gunakanlah palu plastik atau karet dan bukan logam untuk memasangnya. Seperti halnya pelek jenis lainnya, periksalah pelek aluminium secara teratur. B. Sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Misalnya 5.50 f x 15 SDC. Keterangan 5.50 lebar pelek atau dalam inci. F bentuk flange pelek.
15 diameter pelek atau dalam inci. SDC tipe rim. C. Pelek rim. Menggunakan pelek atau rim yang betul akan bermanfaat bagi kemampuan ban yang dipakai dan keamanan dalam mengendarai mobil. Menurut standar industri Jepang atau JIS, pelek dibagi menjadi 6 kategori sebagai berikut. Nama singkatan: Divided Type Rim atau DT, Drop Center Rim atau DC, With Drop Center Rim atau WDC, Semi Drop Center Rim atau SDC, Flat Base Rim atau IR. Divided Type Rim. Pelek jenis ini digunakan untuk mobil kecil, mesin pertanian, dan kendaraan industri atau forklift dan sebagainya. DVD tipe rim paling cocok untuk keperluan buka dan pasang ban secara mudah. Tempat kedudukan bit tidak datar, tetapi miring pada kedua sisi, menurun ke arah pusat dan membentuk apa yang dinamakan taper. Bit yang miring mencegah penggeseran dan akan menghasilkan pegangan yang kuat dari bit dan pelek. Drop center rim. Pelek ini digunakan terutama untuk mobil sedang dan truk kecil. Terdiri dari satu bagian saja atau divided type terdiri dari dua bagian. Bentuk bagian tengah yang cekung dimaksudkan untuk memudahkan pemasangan bit. Di sini juga ada taper untuk mencegah pergeseran di antara ban dan pelek. With drop center rim. Belakangan ini ban dengan tekanan angin rendah telah digunakan untuk menambahkan kenyamanan dalam mengendarai mobil. Ban-ban tersebut lebih lebar daripada jenis yang biasa dan oleh karena itu memerlukan suatu with drop center rim atau lebih lebar. Kebanyakan ban ini digunakan untuk mobil sedang dan truk kecil. Semi drop center rim. Semi drop center rim digunakan terutama untuk ban truk kecil. Bentuk bagian tengah yang sedikit cekung memudahkan penggantian ban. Kontak antara ban dan pelek diperbesar dengan adanya taper. Hasilnya lebih baik daripada yang diberikan oleh jenis flash base biasa. Semi drop center rim terdiri dari 3 bagian untuk memudahkan penggantian ban. Cincin yang dipasang di antara flange dan pelek induk disebut cincin pengunci atau lock ring. Tetapi dewasa ini pelek dengan 2 bagian atau tanpa cincin pengunci lebih sering digunakan. Bagian yang tepat dilepas disebut cincin samping atau seat ring. Flash base rim. Flash base rim Flash base rim digunakan untuk truk dan bus. Struktur pelek rata dan kuat dan oleh karena itu dapat menahan beban yang lebih berat. Seperti pada semi drop center rim, pelepasan dari cincin samping adalah untuk pemasangan dan pelepasan ban. Pelek jenis ini sekarang dibuat lebih besar. Tempat kedudukan bit sebelah kiri pada gambar 8 tidak begitu jelas kelihatan, tetapi ada taper sedikit pada sisi di mana cincin samping berada. Tidak ada taper, jadi di sini pasangan bit tidak begitu baik. Karena itu tidak direkomendasikan pemakaian pelek jenis ini. Interim rim. Interim rim mempunyai konstruksi yang sama dengan flash base rim yang lebar atau with base rim dan merupakan model yang telah disempurnakan dari flash base rim. Dari hasil eksperimen yang bertahun-tahun ditemukan bahwa perbandingan atau rasio yang terbaik antara lebar pelek dan ban adalah sekitar 70%. Penggunaan pelek yang lebih lebar memberikan pencegahan yang baik terhadap pembangkitan panas dalam ban. Umur dan yang pendek atau dibandingkan dengan pelek yang lebih tua dengan lebar kira-kira 57% dari lebar ban. Ukuran pelek contoh 5.500 kali 20 fb. Keterangan lebar pelek atau lebar dasar ban dalam inci. Bentuk flange dari pelek ada 20 macam dari sampai V. 20 diameter pelek dalam inci. FB flash base rim. 2 ban. Ban kendaraan dapat dibagi menjadi ban bias, radial dan tumbelas atau tanpa
ban dalam. A. Ban bias. Ban ini dibuat dengan lapisan serat arah miring, memiliki tapak atau tread yang daya serap bantuan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendaraan. Adapun ketahanan terhadap kehausan dan keguncangan atau roll tidak sebaik dan radial. Ban kendaraan dapat dibagi menjadi ban hias, radial, dan tubeless atau tanpa ban dalam. Ban hias. Ban ini dibuat dengan lapisan serat arah miring, memiliki tapak atau tread dengan daya serap benturan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendaraan. Adapun ketahanan terhadap kehausan dan guncangan atau roll tidak sebaik ban radial. B. Ban radial. Lapisan serat pada ban ini menyilang lingkaran ban, ditambah lapisan sabuk searah lingkar ban. Tipe ban ini sabuk terbuat dari serat baja. Ban ini disebut ban radial baja. Tampaknya lebih kaku, lebih tahan terhadap guncangan dan kehausan daripada tipe bias, namun kurang nyaman pada jalan tidak rata. C. Ban tubeless. Tipe ini dirancang untuk menahan udara langsung di dalamnya tanpa menggunakan ban dalam, dilengkapi dengan lapisan dalam untuk menghindari kebocoran udara serta berfungsi untuk menghambat udara bocor dengan cepat saat ban tertusuk, sehingga tingkat keamanannya cukup baik. Keuntungan ban tubeless yaitu saat ban terkena paku atau benda tajam lainnya, tread dan liner, mencengkram kuat pada paku sehingga dapat mencegah kebocoran udara sehingga ban tidak cepat kempis karena udara dalam ban berhubungan langsung dengan rim. Transfer radiasi panas akan lebih baik dengan dihilangkannya ban dalam. Flap dan seat ring ban menjadi lebih ringan. D. Kode ukuran ban dan roda. Umumnya ukuran ban dan roda berdasar lebar, kekerasan, ketebalan, serta sifat lainnya. Membaca kode ban. A. Ban dengan ban dalam. Keterangan lebar ban atau inci. R. Konstruksi radial 20. Diameter rim atau inci 14. PR atau kekuatan ban atau PR. B. Ban tubeless. Keterangan lebar ban inci. Konstruksi radial diameter rim atau inci. Kekuatan ban PR. Metode ISO. Ban radial ultra flat. Keterangan lebar ban atau inci 70. Rasio ketebalan. R. Konstruksi radial 22.5. Diameter rim atau inci. Indeks muatan atau roda tunggal 137. Indeks muatan atau roda ganda. J atau simbol kecepatan 5. PR atau play rating. Rating merupakan salah satu istilah yang dipakai untuk menyatakan kekuatan ban berdasarkan pada kekuatan seratnya katun yang ditentukan oleh JIS. Semakin banyak jumlah lapisan, semakin tinggi kekuatan ban. Dengan kata lain, jumlah ini menyatakan beberapa banyak lapisan benang katun atau carcas yang berbentuk kerangka ban yang sama. 14. PR tidak berarti bahwa ban mempunyai 4 lapisan serat katun. Rasio ketebalan dan tingkat ketebalan. 7. Pola tapak ban atau tread pattern. Jenis, ukuran, dan play rating ban ditentukan pada tahan desain kendaraan, tetapi pola tapak dapat ditentukan menurut kondisi pelayanan. Menurut tapaknya, secara umum ban diklasifikasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa Bunda Satria. SMK bisa Bunda Satria. SMK bisa Bunda Satria Jaya.